Pembacaan apa aja? Tadi persidangan tadi itu meminta keterangan ahli, yaitu ahli pidana. Ya. Nah, ahli pidana ini kita mintai keterangan tadi khusus dari saya ya. Coba jelaskan sejarah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya pasal 14 ayat 1 dan 2. Ternyata ahli tidak tahu. Sedangkan undang-undang itu kan kita harus tahu mengapa dia diterbitkan ketika itu, apa yang melatar belakangi sehingga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di mana waktu itu kan ada gejolak ya. Indonesia baru merdeka, ada gejolak, banyak unjuk rasa, banyak pamflet di mana-mana, banyak kabar berita bohong yang disebarkan melalui pamflet-pamflet. Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk supaya orang hati-hati di dalam membuat pemberitaan-pemberitaan yang tidak berdasar gitu. Namun ketika saya tanya kepada ahli yang dari UI tadi, beliau tidak tahu. Padahal dalam undang-undang itu kan ada namanya penafsiran historis. Mengapa ini undang-undang diterbitkan kan begitu ya, sama dengan mengapa lahirnya undang-undang ITE adalah karena kita sudah masuk kepada era di mana segala sesuatu itu sudah tersambung dengan dunia internet atau dunia maya, dan banyak juga kabar berita bohong baik yang bersifat fitnah maupun mengandung kebencian, mengandung sara, pasal 27 pasal 28 Undang-Undang ITE. Sehingga itulah ihwal lahirnya antara lain Undang-Undang ITE, termasuk juga untuk melindungi konsumen karena banyaknya atau maraknya penipuan kan begitu melalui ITE gitu loh. Jadi ternyata tadi ahlinya tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian dia bilang itu bahwa pasal yang ada dalam Undang-Undang PNPS tahun 65 yang berasal daripada peraturan presiden itu sifatnya formal saja, seolah-olah ketika ditanya oleh rekan saya Martin, seolah-olah menyepelekan itu bukan sesuatu hal yang berarti, padahal di sana disebutkan ada pemerintah mengeluarkan warning atau peringatan keras gitu ya, dan tegas gitu. Tetapi ini belum dilakukan kepada orang-orang yang diduga melakukan penistaan. Lalu kalau itu peraturan presiden berubah menjadi undang-undang, tidak untuk dilakukan, untuk apa diundangkan kan begitu. Nah, beliau bilang itu hanya formal saja. Nah, maka saya katakan, apakah undang-undang formal bisa dikesampingkan ketika menegakkan hukum material? Karena hukum material itu kan yang mengatur perbuatan dan pengancamannya. Hukum formal bagaimana cara menegakkan hukumnya kan begitu. Ibaratnya ini KUHP dengan KUHAP kan begitu. Maupun undang-undang pidana lain yang tersebar di beberapa undang-undang pidana lainnya. Apakah hukum formal itu boleh diabaikan? Nah, kemudian kita tanyakan juga yang lain mengenai hak-hak tersangka. Tersangka itu kan misalnya berhak didampingi oleh penasihat hukum atas pilihannya sendiri sesuai pasal 54 55 KUHAP. Kemudian tersangka juga berhak berobat, diatur dalam pasal 58, berhak dikunjungi keluarga, berhak dikunjungi rohaniawan dan seterusnya, itu diatur dari pasal 50 sampai 68. Berhak mendapatkan turunan berita acara sesuai pasal 72 KUHAP gitu ya. Tetapi ketingkahnya hak-hak tersangka ini kita tanyakan, itu jaksanya keberatan, dia maunya kita berbicara dakwaan saja. Maka saya bentak tadi karena selalu memotong pertanyaan saya. Itu tugas saudara membuktikan dakwaan, bukan tugas saya. Saya katakan tugas saya membela hak daripada klien saya itu tersangka, haknya yang kami bela, bukan dosanya kan gitu. Dosa urusan masing-masing kan gitu. Jadi atau soal pembuktian dakwaan, mereka terdakwa ini suka keliru seolah-olah itu tugas kita membuktikan, itu tugas dia. Nah, jadi mereka itu seringkali emosional. Misalnya ketika ada, saya tanyakan kata wajib misalnya dalam pasal 116 KUHAP, misalnya penyidik wajib memanggil saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, atau disebut dengan adi charge gitu ya. Mereka itu langsung keberatan. Kemudian saya tanya juga mengenai pengumpulan barang bukti yang sah seperti apa. Apakah boleh misalnya penyidik langsung masuk mendatangi rumah calon tersangka atau tersangka tanpa tersangka ketahui, sedangkan tersangka belum tahu dia sebagai terlapor
belum tahu dia dicari polisi atau tidak, tapi ketika tersangkanya tidak di rumah, langsung rumahnya didobrak, dikumpulkan barang-barang dari rumahnya. Nah, menurut ahli tadi itu boleh dengan alasan yang mendesak. Nah, tapi kan alasan mendesaknya itu kan harus disebut juga dong. Apa sih alasan mendesaknya sehingga membongkar rumah orang tanpa diketahui RT RW, tanpa melibatkan pemerintah setempat, tanpa melibatkan polisi setempat, tanpa izin ketua pengadilan. Lalu saya tanya lagi kepada ahli, kalau dia dengan alasan mendesak walaupun nggak disebut, ada nggak keharusan untuk mengurus izin kepada ketua pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Badung Bali? Dia bilang ada. Dia bilang segera itu berapa lama? Karena pengertian segera ini kan macam-macam. Ada juga segera setahun, segera sebulan, segera 5 minggu, atau segera misalnya 1-2 hari. Dia bilang 3 hari setelah perbuatan dilakukan. Nah, lalu saya tanya, karena tidak ada segera itu 3 hari setelah perbuatan dilakukan, dan ternyata sampai sekarang di persidangan sudah setengah tahun belum juga dilakukan izin kepada ketua pengadilan negeri Badung, itu apa akibat hukumnya? Nah, ketika saya tanyakan akibat hukumnya, ahli ini tidak konsisten, selalu mutar-mutar jawabannya, supaya padahal gampang saja, kalau kewajiban tidak dipenuhi secara hukum maka batal atau tidak berguna itu penyitaan barang bukti itu. Artinya ini bukan hanya untuk kasus MKC, supaya dalam kasus-kasus yang lain juga penyidik itu harus hormat dan patuh kepada hukum acara. Tetapi ahlinya dalam tanda petik karena diduga berpihak kepada penyidik atau jaksa, dia ragu dia menjelaskan ilmu hukumnya, padahal ahli itu sudah disumpah, dia harus berkata yang benar sesuai kadar keahliannya. Jadi seringkali yang kita tanya apa tapi dibawa muter-muter sehingga banyak memakan waktu. Lagian saya tanya lagi misalnya mengenai hak-hak tersangka lainnya misalnya, dan termasuk juga penyiksaan yang dialami oleh terdakwa MKC. Dia kan disiksa di Bareskrim Polri, ditutup matanya, dipaksa makan feses. Kemudian saya tanyakan mengenai undang-undang anti penyiksaan yang sudah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan, kemudian meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia menjadi Undang-Undang nomor 5 untuk anti penyiksaan, menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang tentang HAM itu bagaimana. Nah, lalu dengan berat hati dia, yaitu kejahatan kan begitu. Jadi sebetulnya kalau dia langsung jawab simpel, sebetulnya itu kejahatan misalnya, tidak boleh. Nah, apalagi sekarang Menteri Hukum HAM sudah menyurati Bareskrim Polri bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak boleh, yaitu melanggar Undang-Undang nomor 5 tentang anti penyiksaan dan melanggar Undang 39 tentang pelanggaran HAM gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ragu lagi. Tetapi ini ajaibnya Indonesia ini, termasuk juga LPSK sudah katanya melindungi secara surat melindungi MKC, tetapi secara teknis belum dilaksanakan karena perjanjiannya pun belum dibuat sampai sekarang. Jadi inilah ketidakadilan. Saya di sini berbicara bukan hanya kepentingan MKC saja, tetapi kepentingan masyarakat seluruh Indonesia, supaya ke depan jangan lagi ada penyiksaan di kantor polisi. Harusnya tempat paling aman itu kantor polisi, dan jangan polisi bersekongkol dengan para penjahat untuk melakukan kejahatan, seperti misalnya yang terjadi di Lampung itu kan, di mana orang lagi beribadah, lagi Natalan, ditutup gerejanya di depan polisi dan pejabat-pejabat ASN, termasuk yang di Batam baru-baru ini kan, di mana polisi bersama ASN, camat dan sebagainya itu, bahkan di hadapan polisi dan tentara gerejanya dipaksa itu. Ini kan tak boleh, dan presiden harus aktif bicara ini, jangan diam saja gitu loh. Ini yang selalu saya sebutkan, presiden kita ini aneh, karena kalau ada pelanggaran di baku hantam antara Israel dan Palestina, dia langsung bilang ini pelanggaran HAM. Tapi kalau di Indonesia terjadi pelanggaran HAM berat seperti ini, Muhammad Kece dipaksa makan tai di Bareskrim Polri, mereka diam-diam saja. Ini yang kita suarakan. Kalau Indonesia mau utuh, cukup dengan berperilaku adil. Jangan berperilaku pegang tebang pilih kan begitu. Jadi cukup adil saja, Indonesia pasti kuat kok. Makanya selalu saya andaikan negara itu ibarat rumah tangga. Kalau di rumah tangga kita, suami itu sebagai kepala rumah tangga bersikap adil, ibunya juga bersikap adil, pasti anak-anak tentram. Tapi kalau tidak ada keadilan di rumah, anak-anak juga tidak tentram, semua pada broken home itu, kira-kira begitu. Jadi itulah inti-inti pertanyaan kami tadi, kita tanyakan kepada penyidik, ahli, dan ahlinya itu selalu mutar-mutar dulu, dia manuver kemana-mana, tidak langsung fokus menjawab dengan lugas kan begitu. Gitu. Ya, jadi berbeda tadi dengan ahli yang pertama. Ahli yang pertama itu kan lugas dia menjawab. Karena lugas menjawab, nah kemudian ada yang merasa dari ketegasan itu, jawaban itu, ada yang merasa mungkin dirugikan dia, akhirnya dibikin-bikin lagi pertanyaan setelah kita.
untuk menggiring opini kan gitu, seolah-olah jawabannya si ahli yang pertama itu salah kan begitu. Nah inilah apa namanya permasalahan kita. Harusnya di dalam persidangan itu jaksa cukup membuktikan dakwaannya, penasihat hukum membela hak-hak kliennya, majelis hakim menilai. Karena hakim itu kan dia harus duduk secara objektif, berpikir objektif, menilai secara objektif berdasarkan hukum. Kalau jaksa dan polisi memang dia harus subjektif atas nama negara karena dialah negara. Dia subjektif atas negara tetapi harus objektif atas nama hukum. Pengacara juga begitu, pengacara atau advokat itu selaku penasihat hukum kan dia harus duduk subjektif atas nama kliennya. Tetapi berpikirnya harus rasional dan objektif atas nama hukum kan begitu. Begitu benar. Jadi hakim itu dia tidak boleh berpihak. Tidak boleh menggiring-menggiring saksi maupun ahli karena hakim itulah benteng terakhir apa namanya itu mencari kepastian hukum, keadilan dan kepastian hukum. Tapi kalau hakim juga dia dalam tanda petik berusaha menggiring begitu, ya duduk aja sebagai jaksa di sana kan begitu. Jadi jangan duduk sebagai hakim kan begitu. Jadi itu aturan main. Karena kenapa? Hakim itu wakil Tuhan. Beda dengan pengacara dan jaksa, dia bukan wakil Tuhan, tapi jaksa adalah wakil daripada negara dan penyidik juga begitu. Pengacara kuasa hukum atau wakil dari terdakwa. Tidak, itu pun kalau perkara pidana tidak bisa disebut wakil. Kalau perdata iya, dia adalah penasihat hukum daripada terdakwa. Wajar kita menanyakan hak-hak tersangka terdakwa. Tapi kalau hakim dia harus proporsional, harus objektif, tidak boleh mengeluarkan ujaran-ujaran yang sifatnya menggiring kan gitu. Karena dia wakil Tuhan kan gitu. Gimana sih Tuhan? Tuhan kan nggak boleh berpihak toh. Dia harus adil dia kan gitu. Makanya ira-ira putusan pengadilan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Itu tentang tadi yang saya dengar ya, kalau saya nggak salah ucap Adecas itu ada 20 orang. Tadinya kita rancang 20 orang. Terdiri dari saksi dan ahli. Ternyata walaupun saya sudah dengan teman-teman sudah berkorban sedemikian rupa, yang tadinya mereka oke, bahkan yang termasuk yang banyak omong di YouTube itu, banyak yang menghujat-hujat kita juga ketika kita perhadapkan mau jadi saksi, sampai kita bayarin loh, bukan dengan uang kecil. Yang penting datang, hotelnya kita tanggung, buat pulang pergi kita tanggung, honornya pun kita tanggung Pak. Dan honornya itu jauh melampaui nilai UMR bulanan. Enak sekali. Tetapi tiba-tiba semua beralasan. Maka saya bilang kepada Pak KC, oke lah, berdoa saja, serahkan semua kepada Tuhan. Toh kamu selama membuat video-video itu juga kamu selalu berdoa, ya Abah ya Bapak, pakailah mulut hambamu supaya menjadi berkat kan begitu. Pakailah tutur kata hambamu. Sekarang berdoa, jangan andalkan manusia. Kalau kita andalkan manusia, kita pasti kecewa. Apalagi yang banyak mulut yang di YouTube itu, ketika kita tantang jadi saksi mereka, tak ada yang berani. Dia minta honor pun kita kasih honor juga, walaupun saksi sebetulnya tidak ada honornya saksi ya. Nah saksi itu kan sebetulnya kewajiban, karena melihat, mendengar, mengalami. Oke, you minta honor kita kasih, hotel kita kasih, nah gitu loh. Transportasi pulang pergi kita kasih, makan semua kita tanggung. Tak tahu pada excuse juga, ahli juga begitu. Jadi sudahlah. Tapi awalnya mereka mau. Awalnya mau semua. Pada akhirnya giliran berapa hari mau, di detik-detik terakhir, bahkan ada tadi yang membatalkan setelah kita lagi sidang ini. Jam 3 tadi membatalkannya. Jadi kita sudah sidang besok jam 3 di sini, handphone saya tadi baru melakukan pembatalan. Ini saya kasih tahu nih ya, jam 3 dia batalkan tadi. Jadi saya bilang udah nggak ada waktu untuk nih jam 3.17, artinya kita udah mau selesai sidang. Baru dikasih tahu pembatalan dan mau minta mencari yang lain. Nah, kan tak mungkin lah gitu loh. Sedangkan ini kita sudah pertemuan, sudah jelaskan duduk soalnya gitu loh, tapi tidak apa-apa. Jadi saya katakan kepada kepada terdakwa MKC sebagai klien kita, berdoa saja. Pertama kasus MKC ini muncul kan, terus ada dibuat di grup itu, grup bersaksi. Saya kalau nggak salah di WhatsApp oleh Pak Lukas Martin, siapkah Pak Lubis menjadi saksi? Saya bilang siap. Kenapa saya tidak dijadikan saksi? Tapi Bapak tidak boleh, karena Bapak tiap hari sudah waktu di persidangan. Waktu itu belum. Iya, tapi Bapak tiap hari sudah sekarang, di sini. Waktu itu kenapa? Jadi saksi itu
melihat, mendengar, mengalami, tapi dia tidak boleh ada di ruang sidang. Kalau Bapak kan sudah melihat semuanya, pengetahuanmu itu kan udah dapat dari persidangan, tidak boleh jadi saksi, itu gugur. Dan pasti saya yakin ditolak oleh jaksa, ditolak oleh majelis hakim. Saksi itu selama diperiksa saksi yang lain dia tidak boleh ada di sini. Tidak boleh masuk ke ruang sidang. Tadi saksi Adicas untuk MKC itu harusnya ada 20. Sekarang jadi 6 orang. Apakah itu mempengaruhi kalau 20 orang jadi saksi? Ada pengaruhnya? Enggak. Sebenarnya saksi itu cukup 2. Karena ajas pidana, ajas hukum mengatakan nullus testis, unus testis gitu loh. Jadi artinya keterangan 1 orang tidak cukup jadi keterangan saksi. Berarti minimal 2 orang melihat, mendengar, mengalami. Nah, jadi kita hanya bisa merancang. Tadinya kita pikir dapat 20 dan sudah melakukan pembicaraan, bahkan mulut saya sudah doer menjelaskan itu. Tetapi ketika hari sidang sudah dekat, tinggal berapa jam lagi, mungkin juga karena dipengaruhi oleh banyaknya demo, adanya beberapa kali aksi kekerasan, perkataan secara verbal di dalam persidangan, ya mungkin mereka berpikir itu kan hak setiap orang untuk takut atau untuk beralasan. Tetapi saya katakan kepada MKC tadi, sudah saya berdoa aja, bila Tuhan bersama kita, siapapun lawan kita, yakinlah Tuhan pasti tolong, karena Tuhanlah berkehendak. Tadi saya di WA oleh Pak Yonatan Budi yang Bukit Sion, dia kasih nomor Pak Bambang Nursena. Apakah masih bisa sempat kalau beliau mau ya? Kalau beliau mau masih bisa datang hari Jumat. Begitu. Jadi ahli tapi ya bukan saksi. Nah, kalau mau ya kita kasih transportasi, pesawat pulang pergi, hotel selama di sini, dan kita sudah komitmen kok. Bahkan saya bilang kepada mereka kemarin, sampai saya rela berkorban sampai menjual harta saya untuk membela MKC. Karena kenapa? MKC ini kan seseorang yang mengalami ketidakadilan. Artinya ketidakadilan dari mana? Ketidakadilan dari kepastian hukum dan keadilan dan kemampatannya. Kenapa saya katakan begitu? Beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang di YouTube atau di internet itu setiap hari dalam tanda petik menista keyakinan yang lain. Polisi Barreskrim diam saja. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh. Zakir Naik, dia menista Kristen dan Katolik, difasilitasi pemerintah datang ke Indonesia. Ada apa dengan pemerintah kita ini? Gereja lebih daripada 1000, kalau kau buka Google-mu, lebih daripada 1000 di zaman Jokowi, gereja ditutup, dibakar. Bahkan tidak usah bicara era pemerintahan Jokowi terlalu jauh dalam 7 tahun ini. Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, di Lampung dipaksa ditutup lagi beribadah Natal. Itu mengatasnamakan takbir tertentu. Demikian juga di Pulau Batam, merenovasi gereja di tempat lain dipaksa tutup. Izin yang sudah diberikan dipaksa dicabut gitu loh. Jadi ini yang saya katakan, ketidakadilan. Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Saya sudah berusia 47 tahun, belum pernah aku lihat di salib itu ada jin kafir. Yang ada itu adalah patung Yesus sebagai lambang. Bahkan ada juga salib tanpa patung. Nah, kenapa pemerintah membiarkan? Kenapa Barreskrim Polri membiarkan? Tapi saya sudah puas karena jenderal dari Barreskrim Polri mengatakan itu tidak bisa ditangkap karena politisnya tinggi. Masih ada di handphone saya, bisa saya tunjukkan sekarang, yang mengatakan bahwa Abdul Somad itu dilindungi banyak politisi. Nah, kalau begini menegakkan hukum dan berdasarkan politik, ya kita berdosa dong. Ada orang yang kita jerat, ada yang bebas. Sampai tadi siang juga tadi pagi saya melihat di YouTube itu banyak perbincangan yang saling menghujat dan menista agama yang lain. Kenapa hanya kece yang kita adili? Dan kebetulan saya juga pengacara atau advokat untuk pelapor Yahya Waloni. Kenapa Yahya Waloni tidak ditambah pasal 14 ayat 1 dan 2? Kenapa untuk kece? Padahal jaksanya mengaku di depan hakim, saya jaksa peneliti berkasnya. Artinya ada ketidakadilan. Harusnya kalau mencuri ayam 1 di Medan, harus sama hukumannya dengan mencuri ayam 1 di Ciamis. Harus sama hukumannya mencuri ayam 1 di Ambon atau di Papua. Tidak lebih berat di Medan atau tidak lebih berat di Jawa gitu loh.
Inilah pergumulan kita. Jadi kami tampil di sini bukan hanya untuk MKC tapi untuk Indonesia. Gitu loh. Jadi soal mengenai saksi ini dan ahli ini itu hak mereka. Saya sudah pernah ungkap kepada publik bagaimana saksi yang sudah saya briefing nonton video di kantor untuk melawan Bapak Yahya Waloni, begitu besoknya mau tiba di Baris Krim Polri, bahkan ada yang ketemu roh, bahkan ada yang menista saya, katanya orang bijak melihat masalah bersembunyi, orang goblok atau orang bodoh berjalan terus. Saya sudah jadi orang goblok gara-gara itu kan gitu. Tapi tidak apa-apa, itu hak setiap orang berpendapat. Tidak perlu kita lapor ke polisi itu. Itu urusan mereka. Dari 14 saksi yang saya briefing, tinggal 6 orang yang sampai ke Baris Krim Polri, hilang 8 kan gitu. Lebih dari setengah hilang kan gitu. Kenapa hilang? Oh mereka ini Pak karena tergoncang jiwanya untuk menghadapi perkara Yahya Waloni. Jadi mereka minum sopi dulu Pak katanya. Sopi itu minuman khas dengan kadar alkohol 70-90% dari NTT. Sudah saya alami Pak. Saya cari lagi saksi Pak. Udah saya briefing 4 orang, saya kasih video. Tiba-tiba mau berangkat ke Mabes, oh Pak saya nggak bisa. Kenapa? Saya anggota Polri Pak di PT IKA. Loh, kok kamu anggota Polri ke sini? Udah, kamu itu satu lagi, saya anggota BIN Pak, saya masih layanan negara. Loh kok anggota BIN ke sini? Akhirnya nggak jadi, saya cari lagi ke Jawa Timur. Tapi kalau ini kan harinya kan sudah mepet besok. Kalau mereka menyatakan mengundurkan diri minggu yang lalu, mungkin saya punya waktu untuk mencari siapa yang rela kan gitu. Tapi kalau sudah detik-detik terakhir begini, artinya besok jam 9, sekarang jam 3. Nah, berarti kan 6, tinggal 15 jam lagi. Posisi di Ciamis, bagaimana saya bisa cari penggantinya? Ini sama aja dengan tidak bertanggung jawab kan begitu. Jadi sudahlah hak setiap orang begitu. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak? Boleh. Itu Pak, megang itu. Yang di kantong Bapak. Ini? Iya. Nah, yang mau ditambahkan? Iya. Kenapa Pak Desi dulu dong Gusti? Nanti Sedikit ya. Kasihan dia. Sedikit saya tambahkan. Mewakili perempuan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya Bang Kamarudin sudah mengakomodir semuanya dari keterangan-keterangan ahli yang disampaikan hari ini. Tapi saya hanya mau menambahkan 2 poin. Yang pertama, tadi ahli hukum pidana menyampaikan bahwa ketika diperiksa di Dirtipid Cyber Baris Krim Polri, beliau ini diberikan akses untuk membawa handphone ke dalam. Saya kaget kan, makanya ketika dia bilang saya membuka tautan link yang dikirimkan oleh penyidik itu pada saat pemeriksaan. Inilah yang menurut pendapat saya ketidakpastian hukum yang ada di salah satunya ya di negara kita. Saya masih ingat betul ketika kami datang ke Dirtipid Cyber lantai 15. Ketika kita mau memasuki ruangan pemeriksaan itu HP harus disterilisasi, dimasukkan ke dalam box, safety box. Yang jadi pertanyaan saya tadi yang agak sedikit menggelitik juga, ternyata pada ahli itu berbeda perlakuannya. Makanya saya bilang tadi kan, apakah sudah seperti sahabat sehingga diberikan akses? Nah makanya ini jadi pertanyaan, apakah terhadap yang memberatkan terdakwa itu aksesnya berbeda dengan yang membela hak hukum dari tersangka ataupun terdakwa? Karena kalau suatu produk ataupun ketentuan dalam suatu wilayah itu harus berlaku absolut. Kalaupun boleh ataupun tidak boleh, pengecualian harus dijelaskan secara detail di depan. Nah ini yang menjadi garis besar dalam dan yang kita ungkap juga di dalam pemeriksaan saksi. Ke depan harus pasti ya, nggak boleh begini. Boleh enggak. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh. Gitu Pak. Lalu yang kedua, ada keterangan dari BAP ahli ya. Tadi memang kita sangkal karena kita tidak mau menanggapi dalam hal kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan. Namun ada yang menarik dari ahli ITE dalam pandangannya dan pendapatnya mengenai bagaimana caranya menentukan locus dan tempus delicti. Ahli IT ini diutus ataupun diminta keterangan ahlinya dari Kemenkominfo. Nah, berdasarkan BAP-nya, ahli ini menjelaskan bahwa ada 2 teori. Yang pertama adalah teori di mana lokasi perangkat digunakan.
berarti teori tersebut harus membuktikan di mana aksesnya, di mana dilakukan akses terhadap perangkat tersebut ketika dugaan tindak pidana itu dilakukan. Lalu yang kedua, teori akibat yang dirasakan oleh korban ataupun saksi-saksi yang lain. Nah ini sifatnya subjektif Pak, subjektif. Dan ini tentunya secara rasa keadilan akan bertentangan dengan teori yang pertama. Saya berikan analogi seperti ini Pak. Kasus yang lagi happening saat ini ada saudara kita ya yang salah berucap ataupun mungkin kepleset lah, slip of tongue lah lidahnya dalam hal menjelaskan sesuatu yang sebenarnya saya lihat saya nggak tahu ya apakah memang niat atau tidak, tapi dia mengucapkan diksi yang menyinggung perasaan dari teman-teman ataupun saudara kita juga dalam setanah air yang ada di Kalimantan. Yang jadi pertanyaannya, kalau penerapan teori akibat ini diterapkan juga kepada beliau, dan beliau saksi-saksi yang dihadirkan dari Kalimantan, bisa kebayang nggak Pak, bagaimana akibatnya terhadap tersangka ini ataupun terdakwa ini? Apakah peradilannya akan di Kalimantan menjadi adil? Apakah nanti bakal trial by operation dalam hal pengadilan yang ditekan oleh tekanan massa, trial by the press. Ya, trial by the press. Dan bagaimana nasibnya ketika nanti terbukti bersalah dan ditempatkan di dalam lapas yang mayoritas isinya adalah orang-orang yang secara subjektif itu terlukai gitu loh. Nah ini nggak boleh Pak. Ya. Saya pikir cukup ini berakhir pada klien kami saja terdakwa MKC. Ya. Ke yang lain jangan Pak, bahaya Pak, bahaya, sangat bahaya Pak. Ini bisa, ya mohon maaf ya Pak, kemungkinan terburuknya itu kita sudah bisa taksir gitu loh, apa yang bakal terjadi terhadap tersangka atau terdakwa. Nggak boleh Pak, kita harus fair dalam melakukan penegakan hukum. Gunakanlah cara-cara yang memang lebih manusiawi. Kalau ada celah untuk menentukan peradilan dari locus dan tempus delicti, ya gunakan itu. Okay. Jangan kita menggunakan di mana saksi-saksi ataupun korban itu merasakan akibat dari video tersebut. Itu akan subjektif. Tapi dari jawaban ahli tadi, MKC ini harus bebas. Ya. Karena dia bilang diukur dari niatnya. Ya kan? Apa sih niat MKC mengucapkan itu? Nah. MKC rindu semua orang masuk surga. Itu poinnya. Maka MKC untuk meyakinkan supaya masuk surga, maka dia buat video itu. Pertanyaannya, apakah dosa atau kejahatan mengajak orang masuk surga? Ya. Paham nggak maksudnya? Paham. Ada dijelaskan di situ pasal dari Yohanes apa itu 16 ayat ya, Yohanes 14 ayat 16. Nah, kemudian dijelaskan juga Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 6 ya. Dijelaskan juga Yohanes 1 ayat 1. Dijelaskan juga Yesaya 9 ayat 5 dan seterusnya. Kemudian dijelaskan lagi kutipan-kutipan dari Al-Quran, hadis dan fikih gitu loh. Seperti katakanlah dari hadis menjelaskan bahwa Isa yang dalam tanda petik sama dengan Yesus akan datang nanti menjadi hakim yang adil atau imam mahdi. Kemudian yang menentukan orang masuk surga dan masuk neraka adalah hakim yang adil. Kemudian dia mengetahui hari kiamat, Allah juga mengetahui hari kiamat dan seterusnya. Jadi dari situ bahwa MKC berpikiran atau menyimpulkan bahwa Isa atau Yesus adalah Tuhan berdasarkan tadi ayat-ayat dari kedua kitab suci itu. Nah pertanyaannya, boleh nggak membahas kitab suci Yahudi, Nasrani, dan Islam untuk jadi kajian? Menurut pendapat saya boleh, karena itu agama samawi atau Abrahamaik. Gitu loh. Soal ada ayat-ayatnya sebagian yang berbeda, redaksional dan ininya, materialnya itu soal lain. Nah yang jelas orang Arab juga meyakini adanya Isa itu, bahkan mereka memberi label di salah satu tempat ibadah mereka The Son of Mary yang baru-baru saja belum ada setahun, tahun lalu baru diresmikan itu Masjid The Son of Mary kan gitu.
Siapa sih the son of Mary? Kan Isa. Gitu loh. Demikian juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa kita batasi orang untuk tidak membahas itu, dan itu menjadi kajian. Apa itu kajian budaya, apa itu kajian agama atau kajian ilmiah. Suka atau tidak itu menjadi kajian, tidak bisa kita batasi orang. Kaitannya dengan orang kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 27, 28 dan 29. Tetapi apa tadi ahli tadi saya tanya, kalau tujuannya baik bagaimana? Bisa nggak dipidana? Tidak bisa. Nah, sekarang kita tanya, apa sih tujuan UKC? Baik, apa itu? Supaya orang masuk semua surga. orang masuk surga. Kan itu tujuannya, bukan supaya masuk neraka toh. Dan diberikan ayat-ayatnya. Jadi bahwa ada orang tersinggung, saya katakan ya, Isa atau Yesus yang katanya paling suci di dunia, terkemuka di dunia dan di akhirat, perbuatannya tidak ada dosa, semuanya kebaikan, toh disalib toh menurut iman Nasrani, walaupun menurut iman saudara kita Muslim yang diserupakan dengan itu, walaupun tidak disebut siapa yang diserupakan itu. Artinya berbuat baik pun kita pasti ada yang tersinggung juga, ada yang cemburu juga. Saya misalnya berbuat baik kepada orang tua saya, pasti ada juga yang cemburu. Misalnya saudara saya, mungkin karena dia tidak bisa melakukan itu. Kenapa saya yang melakukan, bukan saya misalnya, kan gitu. Atau tetangga kita misalnya mau beli mobil baru, pasti juga tetangga sebelah juga bisa saja tersinggung kan gitu, atau cemburu. Itu lihat tuh suami sebelah suaranya pelan tapi kencang katanya, kau suaramu kencang tapi gak ada bapaknya, kata istri sama suaminya kan gitu. Suaramu doang yang kencang katanya. Artinya ya itulah hidup di dunia. Selama kita di dunia ini pasti hal-hal seperti itu kita temukan. Tapi kalau dikatakan ahli tadi bahwa terjadi kegoncangan, terjadi keonaran, bagaimana cara mengukur terjadi keonaran atau dapat mengakibatkan terjadi kegoncangan? Orang di videonya tidak ada kegoncangan kok. Yang diambil video, 7 video itu kan hanya monolog, yaitu MKC, kalau boleh saya katakan semacam berceramah atau berkhotbah. Tidak ada komentar, tidak ada likes atau dislike, tidak ada diperlihatkan subscribe, tidak juga diperlihatkan komentator atau kolaborator dan atau debater gitu loh. Jadi bagaimana kita mengukur terjadi kegoncangan atau dapat terjadi goncangan dari barang bukti yang tidak sempurna? Tapi kalau ucapan ahli tadi, dia waktu di cyber membaca komen-komen dan ada likes, ada dislike. Tidak dijadikan barang bukti. Ya. Barang bukti itu bos adalah barang bukti yang diajukan ke pengadilan, bukan yang di luar sana. Ya. Kecuali hakim misalnya seperti dalam perkara perdata, ayo kita melakukan pemeriksaan setempat atau sidang on the spot, kita periksa di luar sana. Tidak boleh. Kecuali hakimnya, ayo kita ajak Martin penasihat hukum semua, ayo kita memeriksa di luar sana. Barang bukti yang menjadi patokan barang bukti yang hadir di hadapan hakim. Siapa yang menyiapkan barang bukti? Penyidik. Siapa yang menyajikan barang bukti? Jaksa. Yang disajikan jaksa tidak ada komen, tidak ada like, tidak ada subscribe, tidak ada kegaduhan. Lalu ini delik apa? Delik formil atau delik material? Dia bilang delik formil. Loh, kalau begitu coba jelaskan kenapa pasal 14 ayat 1 dan 2 sama pasal 15 terlalu gaps. Ayat 1 10 tahun ancamannya, ayat 2 cuma 3 tahun, ayat 15 pasal 15 malah cuma 2 tahun. Bukankah ini maksudnya delik material harus terjadi dulu? Ketika ditanya rekan saya tadi, rekan Martin kan, dia bilang bukan, ini formil. Kalau formil apa cuannya? Dapat mengakibatkan katanya. Kalau dapat mengakibatkan berarti belum terjadi. Kalau cuma gaduh-gaduh di di internet, saya sering mengikuti, kebetulan saya idola ya dengan Profesor Buya Syakur dan Quraish Shihab itu ya, maupun Gus Dur dulu. Saya idola sama siapa itu yang dari Muhammadiyah itu. Saya senang itu melihat khotbah dia itu, ceramahnya Ma'arif ya, Samsul Ma'arif itu kan kalau dia ngomong kan enak. Di situ juga ada kegaduhan juga, ada yang suka, ada yang tak suka. Padahal sesama mereka itu. Cuma membahas kerudung aja, hebohnya minta ampun, komennya, kegaduhannya. Kalau itu dijadikan berarti tindak pidana dong. Kan gitu. Jadi itu tidak ilmiah. Jauh lebih banyak kegaduhan di situ. Karena banyak yang pro, banyak yang kontra. Itu cuma membahas masalah hijab misalnya, atau membahas misalnya
Muhammad belum tentu masuk surga. Yang diutarakan oleh Quraisy. Ramai kali itu. Biar nggak salah. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif. Iya. Oh Buya saya. Buya Syafi'i Ma'arif. Iya. Saya kan suka dengan khotbah dia itu kan. Bisa kita duduk sambil ngopi tenang. Tapi ada juga yang kalau ceramah gitu seperti mau berkelahi misalnya, kalau misalnya ya waluri, tapi itu kan gaya masing-masing, tidak bisa kita paksakan harus satu macam kan gitu. Ada yang mau ditambahkan ini ada yang mau ditambahkan? Apa tuh? Jadi pasal yang dituduhkan kepada MKC ini adalah seperti pemberitaan bohong dan keonaran itu pasalnya sebenarnya namanya pasal karet ya. Karena apa? Tidak ada tolak ukurnya, tidak ada tolak ukur dan juga tidak objektif. Tidak ada standarisasi. Nah, tidak ada standarisasinya. Bagaimana sih gitu kan? Sampai di mana tingkat keonaran atau pemberitaan kegaduhannya seperti apa gitu, itu tidak ada standarisasinya. Jadi disebutnya kasarannya sih pasal karet seperti itu. Dan juga tadi ada salah satu ahli yang tidak hadir dan kami jadi kehilangan hak untuk bertanya gitu, untuk kami bisa membela klien kami. Ahli ITE ya? Ahli ITE Pak. Yaudah sekian. Oh. Itu aja sih Pak. Apakah memang ahli ITE itu katanya nggak hadir karena kena COVID? Enggak juga. Kan saya bilang tadi, oke. Karena kita sudah beri kesempatan. Enggak, tapi tadi alasannya kena COVID. Iya, tapi tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Coba cerita kan semua orang bisa cerita. Ya, tidak ada buktinya dari kedokteran dia kena COVID. Tidak ada. Oh, terus hanya narasi jaksa. Saya tadi dengar Bapak Kamarudin pengacara menolak ya karena saksi menolak kalau tidak ada bukti, tapi kalau ya. ada bukti dia kena COVID, iya, itu betul. kan manusia juga kan, silakan kasih buktinya ke pengadilan, bila perlu di print kata Ibu iya. kan, ternyata tidak ada. Iya. Yang dibilang tadi sama rekan Martin ya, itu temannya dia yang kena COVID, bukan dia. Iya, karena ahli tadi tidak hadir, terus alasan COVID kan pengacara tidak mau itu dibacakan, ya sudahlah. Kenapa? Apakah kita tidak mau dibacakan? Karena banyak keterangan saksi maupun ahli itu diralat di sini. Ya. Artinya itu keterangan penyidik. Karena banyak keterangan itu copy paste oleh penyidik. Jadi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya itu sama semua. Ya. Bahkan ada yang saksi yang yang belum punya anak beranak di dalam BAP polisi itu. Saya melihat video itu melihat video YouTube itu di handphone anak saya. Lah saya aja belum beranak katanya. Belum punya anak gitu. Jadi artinya dari mana ini polisi bikin seseorang belum nikah atau belum punya anak jadi beranak. Artinya kan dicabut keterangannya. Jadi oleh karena itu demi objektivitas kami menolak keterangan yang hanya dibacakan karena belum tentu benar, bisa saja kesalahan penyidik dalam hal membuat keterangan, karena penyidik yang membuat pertanyaan dan jawaban disuruh ditandatangani. Tetapi secara yuridis itu sah saja, walaupun pengacara nolak, tapi hakim melanjutkan sah-sah saja. Kan pengadilan, dalam hal ini hakim. Kalau kata hakim silakan dibacakan, itu urusan hakim kan. Tapi urusan kita menolak karena kita tidak punya hak untuk bertanya, apalagi dibilang narasinya karena alasan COVID. Padahal sudah diberi kesempatan untuk offline, diberi kesempatan untuk online. Kemudian dibilang kena COVID, tapi yang kena COVID ternyata bukan dia tapi rekan dia, ya tidak bisa lah kita terima argumentasi seperti tapi itu. Agak semangat tadi saya lihat Pak MKC. Karena waktu makan siang saya cariin sop buntut dia. Oke, kita doa ya. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu pasti Tuhan membela kami. Tuhan nggak mungkin membiarkan kami. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Semua yang ada di wilayah ini dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.